Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Sela. Oke, hari ini aku lanjutin cerita aku tentang culture shock. Dan kemarin aku udah bikin part 1, ini part 2-nya. Dan karena memang ada yang request, ayo dong bikin part 2 gitu ya. Nah, kemarin kan di part 1-nya aku udah cerita bagaimana aku kaget gitu ya dengan bahasanya, perubahan bahasa gitu ya, dari bahasa Manado harus ngomong bahasa Indonesia, terus pindah ke Jember harus belajar lagi bahasa baru gitu ya, bahasa Madura, bahasa Jawa. Nah, sekarang aku mau cerita tentang budaya ya, ini tentang budaya juga. Jadi waktu awal-awal aku pindah dari Malang terus aku pindah ke Jember, ada kebiasaan yang di Manado dan masih terbawa sampai aku tinggal di Jawa. Dan waktu itu lagi-lagi aku dikasih tahu aku kan cerita ke suami aku. Terus aku dikasih tahu sama suami aku, di sini tuh bukan kayak gitu. Kamu kalau ngomong kayak gitu nggak akan dihiraukan gitu ya, nggak akan direspon sama orang. Malah orang akan bingung lihat kamu gitu ya. Nah, jadi kebiasaan aku itu gini. Kalau di Manado, kita tuh kalau berpas-pasan sama orang, walaupun orang itu nggak kita kenal, tapi kita mau salam gitu ya. Kalau apalagi kita misalnya berpas-pasan sama orang tua. Nah, itu tuh kita ngomongnya gini, selamat pagi om, selamat pagi tante gitu ya. Atau selamat pagi gitu juga bisa. Nah, sedangkan aku tuh itu terbawa sampai aku pindah ke Jember. Kalau di Malang itu kan aku jarang keluar ya, jadi aku nggak terlalu istilahnya hampir nggak kepake. Sedangkan kalau di Jember kan aku lumayan sering keluar ke pasar, ke apa gitu ya. Aku inget banget, aku pernah berpas-pasan sama bapak-bapak. Aku ngomong lah, selamat siang pak gitu ya. Aku ngomong selamat siang pak gitu. Dan orang itu nggak respon, aku gini, apa nggak denger atau gimana, tapi aku tuh sering gitu ya berpas-pasan sama orang, aku ngomong selamat siang, selamat pagi, atau kalau malam selamat malam, dan nggak ada satu orang pun yang ngerespon omongan aku. Paling orangnya cuma senyum gitu ya. Kalau di Manado kan orangnya kalau misalnya kita sapa gitu, orangnya pasti ngomong pagi, siang, atau malam gitu. Ini tuh nggak ada omongan apa-apa, maksudnya kayak orangnya cuma lewat senyum aja gitu. Terus aku bingung kenapa ya, akhirnya aku tanyalah sama suami aku yang dulunya masih pacar. Aku bilang, aku kok kalau nyapa orang nggak pernah direspon ya. Suamiku tanya, kamu nyapanya gimana? Aku yang ngomong selamat pagi, selamat siang. Ya iyalah, orang bingung, kamu kenapa kayak gitu? Di sini bukan kayak gitu. Akhirnya dijelasin lah sama suami aku, kalau di sini tuh kalau berpas-pasan sama orang, misalnya berpas-pasan sama bapak-bapak, yang ngomong aja pak gitu, atau bu, ya gitu aja, nggak usah ngomong selamat pagi, selamat siang, selamat malam, malah orang tuh bingung, oh ternyata gitu. Jadi kalau di sini nggak kayak gitu, cuman panggil aja pak, bu gitu. Jadi itu salah satu pelajaran buat aku juga. Di sini tuh ada juga hal yang bikin aku kaget gitu ya. Di sini kayak gini ya, orang nikahan ya, ada orang yang kalau nikahan itu undangannya mereka pakai makanan kotaan gitu. Jadi mereka kasih, misalnya aku dikasih sama tetanggaku kotaan, berarti tandanya itu undangan, kamu diundang di acara itu gitu loh. Sedangkan waktu itu aku tanya, loh kok mereka kasih kotaan, berarti kamu diundang di acara itu, kok kasih kotaan undangannya gitu. Aku sempat bingung, tapi ternyata di sini budayanya seperti itu ya. Kalau di Jawa tuh kalau orang mau undang tetangganya gitu ya, atau temennya, kalau dia nikah tuh ada yang pakai undangan juga, ada yang undangannya berbentuk kotaan. Jadi kalau kamu dikasih nasi kotak, terus dia ternyata punya acara gitu ya, misalnya dia mau, oh ada acara apa, oh ini mau nikah, berarti kamu tandanya diundang gitu. Kalau teman-teman yang dari luar pulau terus pindah ke Jawa, terus dikasih kotaan sama tetangga, ditanya dulu ini acara apa, takutnya ada nikahan dan kamu nggak ngerti dan kamu nggak pergi deh gitu. Nah, selanjutnya ini masih tentang kotaan yang tadi. Di sini kalau misalnya kayak Lebaran, Natal gitu ya, apalagi kalau Lebaran ya kan di sini mayoritas Muslim ya. Di sini itu kalau Lebaran kita akan punya banyak nasi kotak di rumah, karena kalau misalnya kayak kita merayakan
Natal, kita merayakan Lebaran gitu ya. Kita mau berbagi sama tetangga, sama orang-orang yang kita kenal, sama orang yang deket sama kita gitu. Jadi cara kita berbagi itu ya dengan makanan gitu ya. Ada juga yang kasih kue, ada yang kasih makanan kotaan, ada yang kasih makanan yang satu rantang gitu. Jadi kalau Lebaran kita tuh termasuk kalau masak jangan banyak-banyak, takutnya ada yang bawa makanan gitu. Kristen juga kayak gitu, banyak juga yang kayak gitu, yang kasih-kasih kue, yang kasih makanan ke tetangga, ke orang yang dia kenal, ke temannya gitu. Jadi unik sih menurut aku dan aku juga suka ya karena wah banyak makanan. Apalagi pas Lebaran pasti kita akan menikmati banyak makanan, banyak kue. Menurut aku salah satu hal yang positif ya. Tapi kalau di Manado memang nggak ada kayak gini. Jadi kalau pas aku lihat di sini kayak gitu, wah unik banget ya di sini. Mereka bagi-bagi makanan gitu ya. Nah, yang terakhir ini tuh hal yang mengejutkan menurut aku. Jadi waktu itu aku masih di asrama. Kalian pasti yang udah nonton part satunya ngerti lah ya asrama yang aku maksudnya apa. Aku masih di asrama, terus temen aku, mamanya tuh kan bawa makanan. Dia tawarin lah ke aku, "Sel, ayo makan yuk," gitu. "Makanan apa?" Aku tanya gitu. "Ini bawa ayam kare." Terus udah kan, pas aku lihat, oh my god, di dalam ayam kare itu ada kepala ayam. Kepalanya ayam gitu ya. Jadi aku agak kaget soalnya di Manado kepala ayam itu nggak dimakan, dibuang. Jadi itu kali pertama aku lihat kepala ayam dimakan. Terus temenku bilang, "Enak loh ini." Loh aku gini, ya ampun, kok dimakan sih? Aku agak bingung ya. Soalnya kan memang di Manado kalau masak ayam kepalanya ya dibuang. Nah terus temanku bilang, "Ini enak, coba deh kamu coba." Itu pertama kali aku coba, matanya, otaknya, ya ampun. Itu agak ini ya, agak kaget ya, agak shock yang pertama kali aku belum bisa menikmati. Tapi lama-kelamaan aku makan kepala ayam ternyata memang enak. Dan aku cerita ya ke orang tua aku. Aku bilang ke mama papa, "Di sini tuh kalau kepala ayam itu dimakan loh, mah." Mamaku kaget ya, mama sama papaku kaget soalnya di sana kan nggak kayak gitu. Dan mereka agak shock. Aku sampai gini, kenapa sih mereka kaget kayak yang, "Hah, kok dimakan? Ih, kok dimakan?" gitu ya. Mereka tuh agak shock. Aku tuh heran ya, kenapa sih mama papaku kaget orang di Manado itu ular dimakan, tikus dimakan, kucing dimakan, semua. Kalau orang-orang ngomong ya, orang luar Manado tuh ngomong, orang Manado itu pemakan segalanya. Semua yang berkaki pasti dimakan. Kenapa? Karena ya memang fakta, ular aja dimakan, tikus dimakan, kucing dimakan, rusa dimakan. Pokoknya yang bisa dimakan hewan-hewan yang enak itu pasti dimakan sama orang Manado. Kelelawar dimakan, tapi memang enak sih. Cuman kalau ular aku pribadi tidak suka. Tapi kalau papaku tuh doyan gitu ya kalau ular. Giliran aku cerita di Jawa itu kepala ayam dimakan, mereka malah, "Ih, kok dimakan sih?" Malah kayak kaget gitu, kayak shock. Gimana dengan respon orang luar Manado yang denger cerita bahwa kita tuh makan ular dan tikus. Pasti mereka lebih shock ya. Pokoknya kalau orang tahu aku orang Manado, orang tanya tuh, "Kamu orang mana?" "Orang Manado." Mereka tuh pasti bertanya, "Di Manado itu tikus dimakan ya?" Sungguhan. Iya, memang bener. Faktanya memang gitu. Tapi mungkin yang perlu aku klarifikasi, bukan tikus yang di rumah-rumah yang berkeliaran itu ya guys. Bukan yang itu, tapi tikus hutan. Soalnya kalau orang Manado tuh ngomong, kalau papaku tuh pernah ngomong kalau tikus hutan itu kan makannya buah, sayur gitu. Kalau di tikus di rumah ya enggak lah, enggak mungkin dimakan. Jadi jangan salah paham dulu ya sama orang Manado. Tapi di sisi lain aku ini ya bersyukur kalau bisa tinggal di Jawa, bisa belajar banyak budaya, bisa aku ceritain, oh kalau di Manado kayak gini, kalau di Jawa kayak gini gitu ya. Kalau aku pulang Manado aku cerita di Jawa kayak gini. Nah, ada juga satu makanan yang aku pernah bawa ke rumah sebagai oleh-oleh karena menurut aku itu enak, dan di rumah ternyata nggak ada satu orang pun yang mau makan. Mereka merasa itu aneh gitu ya. Tape. Ya, ini tape, kalau teman-teman tahu, tape itu kan ubi yang difermentasi kan. Memang awal-awalnya ketika aku di asrama itu, aku dikasih sama temenku, aku agak aneh, "Iku makan itu, iku nggak enak." Aku pernah coba dikit aja, tapi nggak enak. Nah, terus waktu itu temenku dari Bondowoso dan dia bawakan tape Bondowoso. Aku coba lagi makan dan ternyata enak guys. Jadi kalian yang merasa
yang belum cocok sama tape sampai hari ini, coba deh makan tape Bondowoso. Menurut aku tuh enak banget. Dan aku pernah bawa ke Manado dan gak dimakan sama orang rumah. Mereka gak mau. Akhirnya aku bagi ke tetangga aku yang orang Jawa juga. Tapi dia sudah lama tinggal di Manado. Aku kasih ke dia aja. Dan aku makan sedikit gitu ya. Jadi ya begitulah cerita tentang makan-memakan Jawa dan Manado. Jadi untuk kalian yang mau berencana sekali lagi untuk pindah ke Jawa, harap belajar lagi banyak tentang Jawa, atau orang Jawa mau pindah ke Manado, jangan kaget kalau di supermarket besar gitu ya kalian lihat ular, kalian lihat tikus, kelelawar ada di situ dipajang, karena memang faktanya seperti itu ya. Ada satu supermarket yang besar yang jual ular, tikus, kelelawar, ya gitu-gitu deh. Oke, semoga video aku bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in my next video.